Hai guys, perkenalkan nama aku Mahesi Krisyanti Tias dari kelas 1B dari jurusan Ekonomi Syariah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, jadi di sini aku bakal ngebahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yuk, mari simak videonya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Teman-teman sendiri sudah pada tahu belum arti dari kebudayaan itu sendiri? Jadi, kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jama dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Sedangkan arti dari keberagaman budaya itu sendiri adalah keniscayaan yang ada di bumi atau sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Ini adalah bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan. Nangro Aceh Darussalam memiliki rumah adat yang bernama Krong Bade. Rumah adat Aceh ini memiliki struktur rumah panggung. Tinggi Krong Bade sekitar 2,5 hingga 3 meter dari permukaan tanah. Bangunan ini sengaja dibuat tinggi untuk menghindari serangan hewan buas dan juga bencana alam seperti banjir dan gempa. Selanjutnya yaitu pakaian adat tradisional dari Nangro Aceh Darussalam yang bernama Ule Balang. Pakaian Ule Balang awalnya hanya dipakai oleh keluarga raja. Sekarang pakaian adat tersebut menjadi pakaian adat Aceh dan dipakai untuk upacara adat. Selain itu juga ada senjata tradisionalnya yang bernama rencong. Rencong ini menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Dan yang terakhir ada tari tradisionalnya yang bernama tari sedati. Tari ini dibawakan oleh sekelompok penari laki-laki dengan gerakan khas. Gerakan tarinya energik, semangat, dan diiringi alunan musik dan juga syair. Tarian ini dilakukan dengan berdiri. Tarian ini termasuk kategori tribal war dance atau tari perang. Itu dari Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. Sumatera Utara juga memiliki rumah adat tradisionalnya yang bernama Rumah Adat Balon. Rumah adat Balon ini menjadi simbol rumah adat Sumatera Utara yang sangat ikonik dan telah diakui secara nasional. Rumah adat ini bentuknya persegi panjang, bagian rumah seluruhnya terbuat dari material yang berasal dari alam. Kebanyakan rumah adat ini dihuni oleh 4-6 keluarga yang hidup bersama. Dan juga mereka memelihara beberapa hewan ternak di kolong rumah. Selanjutnya ada pakaian adat yang bernama ulos. Kain ulos sudah menjadi identitas pakaian adat Sumatera Utara secara nasional. Kain ulos ditenun manual memakai alat tradisional benang sutra. Pakaian ini juga selain dikenakan untuk upacara adat, sebagian masyarakat juga memakainya sehari-hari.
Selanjutnya adalah tarian tradisional yang bernama tari tortor. Tari tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin baik kepada roh-roh leluhur dan maupun kepada orang yang dihormati. Dan yang terakhir adalah senjata tradisionalnya yang bernama pisau surit. Pisau surit diambil dari dua persamaan kata bahasa Karo, yakni pisau artinya pisau dan surit artinya tarung. Pisau ini memiliki bentuk yang melengkung dengan gagang bercabang dua. Selanjutnya dari Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Sumatera Barat memiliki rumah adat tradisional yang bernama Rumah Gadang. Rumah gadang di Sumatera Barat adalah untuk tempat tinggal. Rumah tersebut dapat dikenali dari tonjolan atapnya yang mencuat ke atas yang bermakna menjurus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tonjolan itu dinamakan gojoang yang banyaknya sekitar 4-7 buah. Rumah gadang mempunyai 2-3 lumbung padi antara lain si bayo-bayo yang artinya persediaan padi bagi keluarga dari rantau. Si tinjau luwik padinya untuk diberikan kepada yang tidak mampu, dan si tangguang litak padinya khusus bagi yang punya rumah. Selanjutnya ada tari tradisional yaitu tari payung. Tari payung ditarikan oleh pasangan muda-muda dengan payung tangan. Sang pria selalu melindungi kepala sang wanita, sebuah perlambangan perlindungan lelaki terhadap wanita. Selain itu ada senjata tradisionalnya yaitu keris. Keris biasanya dipakai oleh kaum laki-laki dan diletakkan di sebelah depan dan umumnya dipakai oleh para penghulu, terutama dalam setiap acara resmi, terutama dalam acara melewa gala atau pengukuhan gelar. Selain itu juga bisa dipakai oleh para mempelai pria dalam acara majelis perkawinan yang masyarakat setempat menyebut barelak. Dan yang terakhir adalah pakaian adatnya yang bernama 5P Rumah Nan Gadang atau Bunda Kanduang. Ini memiliki keunikan terutama pada bagian penutup kepala yang terbentuk menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bali merupakan pulau yang sangat indah dengan panjang garis pantai sekitar 633,35 km. Bali sendiri memiliki senjata tradisional yang bernama keris. Sama seperti keris pada umumnya, namun bedanya adalah lebih besar dan panjang. Balutan sarung keris berpenampilan mewah, dihiasi dengan emas, perak, gading, dan bahan kayu langka yang dihiasi ukiran. Selanjutnya yaitu pakaian adat tradisional dari Bali. Pakaian tradisional Bali laki-laki berbentuk desra atau ikat kepala, kain songket, saput, dan dilengkapi dengan sebilah keris yang diselipkan di daerah pinggang bagian belakang. Pakaian adat wanita menggunakan 2 helai kain songket, setagen songket, dan selendang. Selain menggunakan 2 helai kain songket dan lain sebagainya, pakaian adat Bali untuk wanita ini dilengkapi dengan hiasan-hiasan bunga emas dan hiasan bunga Kamboja di atas tepat pada kepala. Selanjutnya ada tariannya yang bernama tari legong. Tari legong adalah sebuah tarian klasik Bali yang memiliki perbendaharaan gerak yang sangat kompleks yang diikat oleh struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuk. Selanjutnya ada rumah dari Bali yaitu Candi Bentar. Sebutan bagi bangunan gapura berbentuk 2 bangunan serupa dan sebangun tetapi
merupakan simetris cermin yang membatasi sisi kiri dan kanan pintu masuk. Candi Bentar tidak memiliki atap penghubung di bagian atas, sehingga kedua sisinya terpisah sempurna dan hanya terhubung di bagian bawah oleh anak tangga. Adalah dari Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Jawa Timur memiliki tarian tradisional yang bernama Remo, sebuah tarian Surabaya yang melambangkan jiwa kepahlawanan ditarikan pada waktu menyambut para tamu. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat ini memiliki halaman panjang yang biasa disebut tanian lanjang. Pintu rumah adat Madura memiliki satu pintu dengan alasan agar pemilik rumah dapat mengontrol aktivitas keluar masuk keluarga. Selanjutnya ada pakaian adat tradisional Pesaan. Pakaian ini terkesan sederhana karena hanya berupa kaos bergaris merah putih dan celana longgar. Untuk wanita biasanya menggunakan kebaya. Yang terakhir ada senjata tradisional dari Jawa Timur, yaitu celurit. Pada dasarnya, senjata tradisional ini berasal dari suku Madura. Celurit memiliki 3 kegunaan utama, yakni sebagai senjata peperangan, perlengkapan perkebunan dan bertani, serta instrumen dalam upacara adat. Celurit memiliki bilah yang melengkung dan mata pisau di sisi bagian dalam. Bahan yang digunakan untuk membuat celurit adalah besi-besi premium sebagai bilahnya, kayu-kayuan sebagai pegangannya, dan kulit kerbau sebagai sarung dari pegangan. Jadi, itu adalah beberapa bentuk-bentuk keragaman budaya dari 5 provinsi di Indonesia. Jadi, terima kasih ya guys. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Bye-bye.